Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita buat lagi majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis takrir. Majelis yang membicarakan tentang pentingnya iman dan pentingnya usaha atas iman. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan manusia ada dalam amal-amal agama. Siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, maka dia pasti bahagia. Dia akan berjaya, dia akan sukses di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini, hadirin, adalah tempat yang paling mulia yang ada di permukaan bumi ini. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah pasar. Kenapa, hadirin? Karena di pasar ini, disitulah kumpulan orang-orang yang banyak berdusta, banyak berbohong. Maka kalau kita masuk pasar, hadirin, baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 1 kali atau 10 kali supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada fitnah pasar. Kemudian, hadirin, kembali kita ke masjid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi jelas, orang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dialah orang yang beriman. Iman ini, hadirin, perlu usaha. Iman ini tidak datang sendiri, otomatis. Tidak sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan para sahabatnya. Iman ini, hadirin, seperti uang, ya. Ditamsilkan uang, ya. Andaikan banyak uang, maka banyak juga kita beli. Andaikan banyak iman, tinggi iman, besar iman kita, hadirin, maka banyak juga yang kita bisa lakukan. Apa itu? Pergi ke masjid. Kalau iman lagi kuat, iman besar, maka pergi ke masjid ini tidak susah, gampang. Tapi kalau lagi iman lemah, maka jangankan pergi ke masjid, salat di rumah pun barangkali masih dipertanyakan.
Kalau itu iman lemah. Seperti uang, kalau banyak uang maka banyak juga kita mampu beli. Bisa beli mobil yang bagus, Ferrari, Lamborghini, Fortuner, Pajero. Tapi kalau sedikit uang, bahkan tidak ada uang, maka jangankan Pajero, jangankan Fortuner kita mampu beli. Di bawahnya itu kita tidak mampu beli. Yang murah-murah. Mobil banyak sekarang yang murah-murah. Itu yang punya uang yang pas-pasan. Tapi kalau banyak uang, mobil yang terkenal, yang bagus, kita mampu beli. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan iman kita hadirin? Kalau iman besar, kalau iman banyak, kuat, masjid gampang. Malam bangun malam salat tahajud gampang. Salat duha gampang. Dan lain-lain. Jadi banyak yang kita mampu amalkan. Amal-amal agama ini hadirin, untuk siapa? Untuk kita sendiri. Siapa yang mampu mengamalkan agar agama ini secara sempurna, maka dia akan bahagia, akan berjaya, sukses. Secara sempurna. Inilah yang dibuat oleh para nabi, para sahabat. Usaha atas iman. Bagaimana itu iman yang sempurna hadirin? Tidak ada yang lain disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Jadidu imanakum." Perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya memperbaiki iman kami? Bagaimana caranya meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Sampaikan kepada orang bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah tempat meminta, tidak ada sekutu baginya. Allah yang memberikan rezeki, selain daripada Allah diberi rezeki. Maka ini keyakinan kita akan masukkan di dalam hati kita. Tentunya dengan usaha bagaimana memasukkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Bagaimana caranya hadirin? Dakwakan pentingnya la ilaha illallah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia, ketika dia mati, ketika dia sakaratul maut, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Nah, demikian hadirin, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Lain waktu kita sambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.